Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah hari ini Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah mengalami kerasukan roh selama 18 tahun. Dan ia mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa, sampai bungkuk punggungnya dan ia tidak bisa berdiri tegak lagi. Dan tentu ia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa sebagai seorang wanita, dan juga tentu ia juga tidak bisa mencari nafkah bagi kehidupannya. Ia tidak bisa merasakan sukacita dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika Yesus datang, disinilah ciri, disinilah misi yang mau dinyatakan oleh Yesus, bahwa ia ingin membebaskan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertawan. Ia ingin menyembuhkan orang-orang yang luka hatinya, jiwanya, pikirannya, raganya. Dan ia ingin agar manusia mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena Allah ada di antara mereka. Yesus mewujudkan rencana Bapa di dalam pewartaannya. Dan salah satu karya pewartaan Yesus adalah penyembuhan dan pembebasan dari roh-roh jahat. Yesus ingin agar semua orang hanya mengabdi kepada Allah. Hidup manusia hanya dituntun oleh roh Allah, bukan pengabdian kepada iblis, dan bukan pula hidup dituntun oleh roh-roh jahat. Karena Allah ingin datang membebaskan dan melenyapkan kejahatan di dunia ini. Itu pada poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika berbicara dan berhadapan dengan hukum, Yesus tidak pernah melanggar dan melawan hukum. Sebab tujuan dari kehadiran Yesus adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat.
Hukum baik dalam pelaksanaan bagi kepentingan bersama. Hukum dibuat untuk memanusiawikan manusia. Hukum dibuat untuk kebahagiaan manusia, untuk kesejahteraan manusia, dan paling penting untuk keselamatan manusia. Jika hukum itu dibuat tetapi tidak untuk kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan manusia, maka hukum itu sia-sia. Martabat atau harkat dan martabat manusia harus menjadi prioritas utama di dalam penegakan hukum. Hukum harus ditujukan bagi keselamatan. Hukum harus ditujukan bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita, hukum tanpa kasih sia-sia. Tetapi hukum yang didasarkan kepada perbuatan kasih merupakan perwujudan kehadiran Allah dalam setiap hukum dan di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika kita melaksanakan atau kita membuat suatu hukum aturan hidup, maka jangan pernah lupa bahwa setiap aturan itu untuk mensejahterakan manusia, untuk kebaikan manusia, dan untuk memanusiawikan manusia agar manusia hidup di dalam kebenaran dan kebahagiaan sejati. Hukum tidak boleh dibuat untuk mensengsarakan manusia atau membuat orang lain menjadi menderita. Saudara-saudari, marilah kita diundang untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama kita. Hadirlah dalam diri orang-orang yang sakit. Hadirlah dalam diri orang-orang yang membutuhkan. Semoga dengan kehadiran kita, mereka merasa bahagia karena Allah ada di dalam hidup mereka. Tuhan akan selalu memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.